Halo sahabat. Nah, kali ini saya akan menunjukkan barang yang harganya mahal tapi sekarang menjadi rosokan. Nah, ini adalah thermal, mereknya ini, serinya ini HIK Micro LE10. Nah, harganya pun lumayan mahal. Bahkan bagi saya sangat mahal. Harganya segini, harga barunya. Tapi sekarang kondisinya sudah mati total, acak-acakan, dan ini nggak tahu masih bisa diselamatkan atau tidak. Yang jelas ini bukan punya saya. Ini punya teman, terus diantarkan ke rumah saya dengan kondisi sudah mati total. Beliau minta tolong supaya dibenerin kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wes, terima nasib aja. Jadi ceritanya gini guys, ini barang dipinjam sama temennya. Nah, anggap aja yang punya ini namanya si A, dipinjam sama si B. Nah, itu udah dipinjam selama berbulan-bulan. Nah, nggak tahu ceritanya bagaimana, nggak tahu cara pakainya bagaimana. Yang pasti ini dikembalikan ke si A, itu sudah kondisi tidak normal. Ya, menurut pengakuan si A, ini awalnya saat dikembalikan masih bisa menyala. Cuman bagian layarnya itu kedip-kedip alias berkedip biru gitu. Jadi ngeblank, layarnya tuh ngeblank. Terus tidak menunjukkan gambar apapun, hanya nyala biru aja tapi nggak ada gambarnya. Terus dicas itu masuk atau enggaknya nggak tahu, tapi dilihat di indikator bagian sini. Nah, ini masih nyala merah, berarti kan dicas dia masuk. Tapi setelah itu nggak mau dinyalakan, lalu diantar ke rumah saya, minta dibenerin atau minta diperbaikin. Nah, setelah saya bongkar, nah intinya ini bagian dalamnya, casingnya itu seperti ini. Ini bodinya ya, bodinya itu utuh, tidak model sambungan atau telakupan enggak. Jadi ini utuh, bentuknya seperti ini. Terus frame bagian dalamnya, nah itu frame besi, ini metal ding, ini aluminium bukan besi. Ini jejeran tombolnya di sini. Terus ini bagian layarnya itu di dalam sini. Nah, di dalam sana itu ada layarnya itu. Terus, nah di dalam ini kan ada kamar nih, ada ruangan. Ini adalah tempat baterai. Jadi baterainya itu berada di dalam sini. Terus ini nempelnya di sini. Jadi nempelnya di sini. Jadi konstruksinya seperti ini, cukup kokoh. Harusnya cukup kokoh secara normal ya. Dan dia kalau saya amati dari konstruksi bagian sini, lalu konstruksi saat terpasang di dalam sini, dia pun sudah tahan benturan. Jadi seumpama ini jatuh terbentur, terus ini pecah retak misalnya, itu enggak sampai mengenai bagian dalam, enggak sampai nembus lah, karena ya seperti ini. Ini bagian mesin utamanya. Ini setelah saya teliti memang ada bagian yang tercongkel lepas. Yang pasti ini setelah saya bongkar, ini saya anggap dan saya curigai, bahkan saya simpulkan, ini sebelum diantar ke rumah saya ini juga sudah pernah dibongkar. Dengan bukti posisi kemasan baterai ini sudah robek seperti ini. Baterai sudah tidak utuh bertempat di sini. Jadi ini kan baterainya ini aslinya. Kalau normalnya baterai kan terbungkus di dalam, itu kan bungkusnya rapi ya. Ini enggak, itu kemarin saat saya bongkar
ini bungkusnya sudah sobek terbuka seperti ini, lalu dilakban menggunakan lakban plastik yang bening itu, dilakban. Jadi memang ini sebelumnya pernah dibongkar, tapi tanpa sepengetahuan yang punya. Karena yang punya si A, saya tanya itu kemarin, tak tanya apa sudah pernah dibongkar, katanya belum, bagian baterainya masih belum. Jadi ini beliau belinya sejak baru. Jadi saya hanya ingin memberi saran kepada teman-teman, kalau misalnya punya barang elektronik terutama ya, yang sekiranya harganya tidak murah, tolong kalau meminjamkan itu lihat-lihat dulu orangnya, kira-kira dia mampu nggak merawat barang yang kita pinjamkan, kira-kira dia bisa nggak menjaga barang yang kita pinjamkan. Karena barang-barang seperti ini yang harganya tidak murah dan seandainya rusak pun, ini kemungkinannya sangat kecil bisa diperbaiki, karena spare partnya yang cukup sulit, dan juga model-modelnya yang seperti ini seandainya rusak memang kemungkinannya kecil untuk diperbaiki. Jadi kalau bisa ya teman-teman yang punya barang-barang seperti ini, kalau dipinjam teman ya boleh aja dipinjam, tapi jangan lama-lama. Atau bolehlah dipinjam dengan tempo yang lama, tapi lihat-lihat dulu teman kita itu memahami nggak tentang barang-barang seperti ini. Kalau dia sekiranya bisa dipercaya, dia paham cara pemakaiannya, orangnya hati-hati, dan dia telaten, ya boleh dipinjemin, nggak ada salahnya. Tapi kalau orangnya sembrono, kita tahu dia kurang memahami elektronik, ya wes, nasibnya seperti ini. Apalagi dia intinya kurang bisa dipercaya lah ya. Dengan bukti dipinjemi alat seperti ini, yang tadinya saat dipinjam itu masih bagus, tapi saat dikembalikan sudah mati total, nggak bisa dipakai. Dan lebih parahnya, ini sudah pernah dibongkar dengan bukti baterainya sudah terlepas dari bajunya, tapi dia tidak ngaku. Itulah yang namanya temen apa ya, temen laknat yang tidak bisa dipercaya. Jadi intinya ini setelah saya pelajari, ya mungkin masih bisa diperbaiki, tapi tidak akan bisa berjalan normal karena banyak bagian yang tercongkel, yang tidak rata. Kok tidak rata? Tidak ada bagian yang saya anggap tadinya ada tapi tidak ada. Ini bagian tercongkelnya soalnya sangat kecil. Saya kemarin tak lihat itu menggunakan mikroskop ya, jadi ada bagian-bagian yang kalau dilihat dengan mata itu enggak terlalu jelas, tapi kalau dengan mikroskop dia kelihatan. Intinya ini sudah rusak. Masalah diperbaiki atau tidak saya belum tahu, karena ini saya belum cek semuanya, dan kondisinya sudah rusak parah seperti ini. Oke, bagi teman-teman selalu hati-hati kalau meminjamkan barang, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti ini. Nah, ini setelah saya cek semua, yang belum saya cek kan ini belum saya cek menyeluruh ya. Yang sudah saya cek ini, bagian layar ini mati, ini error, ngeblank. Terus tombolnya ini masih normal, ini tombolnya masih normal. Terus ini lensanya, lensa thermalnya ini juga masih berfungsi sebenarnya. Cuman ya itu, kalau mau dibikin atau dipakai sebagai kanibalan sih nggak masalah. Paling yang bisa dipakai yang jelas itu ini masih bisa dipakai. Terus tombolnya ini masih bisa dipakai, sama apa ya? Ya paling inilah tutup-tutupnya ini. Bahkan ini tombolnya itu malah ini sebenarnya tombol udah protol semua ini. Udah protol semua. Terus ini lepas. 1, 2, 3 ini lepas semua. Nah, ini di dalam tak kasih double tip ya, supaya ini nempel. Nah, bayangkan, ini tombol yang harusnya dia cuma dipencet-pencet bisa sampai protol. Coba cara pakainya bagaimana, wes.
Oke, semoga saran saya, video saya bermanfaat. Terima kasih sudah bersedia menonton. Salam hormat, sampai jumpa. Jadi rosokan sana.